ada yang kemudian berkhianat dan sebagainya. Salah satu bimbingannya adalah anggap saja ini pertandingan bola. Kalau ada yang melanggar, kena kartu, keluar aja lapangan kalau kena kartu merah. Pertandingan tetap jalan. Jadi jangan habiskan waktu untuk soal-soal yang seperti itu. Karena perjuangan ini dalam bimbingan adalah berpusat pada nilai-nilai, bukan pada orang-orang. Apakah Anda mau menjadi grup kekuasaan, seberang jalannya cepat untuk kemakmuran, ataukah Anda tetap di jalan yang sepi? Banyak orang yang tidak lulus di situ. Tapi kalaupun kemudian Anda memilih jalan kekuasaan jadi grup kekuasaan, dia itu pilihan bebas. Anda bayangkan seorang Rismon yang begitu tegarnya, ya kan, tidak takut mati dan lain sebagainya, ternyata menyerah juga dengan parsel. Kalau proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya saya tidak terlalu tahu ya sampai sejauh mana, tetapi saya pikir kalaupun tidak melakukan seperti apa yang lakukan, minimum ya setidaknya itu dilakukan dengan cara-cara ilmiah, cara-cara bertanggung jawab ya, karena apa yang saya lakukan itu sebagai tanggung jawab seorang penulis maupun peneliti. Jadi selanjutnya saya akan menuliskan buku ya, seperti yang saya ungkapkan ketika di Istana Wapres kemarin, bahwa saya akan menuntaskan, menebusnya dengan tulisan buku juga gitu. Itu bagian dari penembusan kesalahan saya dan pertanggungjawaban saya kepada, bukan hanya kepada keluarga besar Pak Jokowi, tetapi juga kepada publik gitu ya. Terkait kemarin Bela RRT kan sudah dikeluarkan juga Pak, tim kuasa hukumnya. Lantas kemarin juga ada pertanyaan juga terkait konfirmasi Pak Refdy Harun terhadap Bapak untuk menanyakan kuasa hukum apakah sudah dicabut atau mekanisme seperti apa. Tanggapannya seperti apa Pak? Karena begini ya, sejak awal penelitian RRT itu di dalam buku Jokowi's White Paper itu merupakan kompilasi dari 3 tulisan kami yang secara independen. Jadi kalau saya bertanggung jawab terhadap tulisan saya dan penelitian saya, maka saya tidak perlu minta izin atau memberikan konfirmasi kepada 2 orang penulis lain atau penelitian lain. Jadi penelitian saya itu murni independen tanpa harus ada intervensi dari pihak-pihak lain. Nah, itu murni dan hanya murni tanggung jawab saya secara ilmiah gitu ya. Jadi kalau lebih jauh nanti saya akan tanggapi di tempat lain, di kesempatan lain. Jadi karena menjelang buka puasa sedikit tausiah soal bimbingan, supaya tahu gitu. Sebenarnya kenapa kita setiap salat itu diminta untuk membaca Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah ada surat lain. Kenapa? Karena dalam Al-Fatihah itu ada khususnya permintaan supaya dapat bimbingan, petunjuk untuk jalan yang lurus. Karena tidak selalu kita temukan jalan yang lurus.
Bisa Google, ada AI macam-macam. Saya belum tentu ada bimbingan sih. Karena ada masalah epistemologi yang tidak bisa dijangkau oleh AI. Saya kira kita barangkali bisa gunakan ini untuk ada bimbingan dari senior-senior tentang pengetahuan Anda mungkin banyak sekali. Bisa lebih banyak, lebih hebat, lebih ini dan sebagainya. Tapi belum tentu dapat bimbingan itu. Jadi kita harapkan mudah-mudahan kita bisa berfungsi untuk sharing dalam soal bimbingan, terutama pengalaman dari para senior bisa untuk menjadi masukan buat Anda. Misalnya salah satunya dalam perjuangan ini banyak yang jadi korban kan, ada yang kemudian berkhianat dan sebagainya. Salah satu bimbingannya adalah anggap saja ini pertandingan bola. Kalau ada yang melanggar, kena kartu, keluar aja lapangan kalau kena kartu merah. Pertandingan tetap jalan. Jadi jangan habiskan waktu untuk soal-soal yang seperti itu. Karena perjuangan ini dalam bimbingan adalah berpusat pada nilai-nilai, bukan pada orang-orang. Ya. Kita juga hadir sini bisa tidak ada apa-apanya. Yang ada itu nilai-nilai, bukan siapa-siapa. Marilah kita bertukar di situ. Jadi tidak dalam rangka untuk mencari pengikut atau pendukung atau apa sebagainya. Kita mencari pejuang-pejuang kebenaran dan keadilan. Insya Allah kalau Anda semua bisa sepakat pada prinsip-prinsip dasar perjuangan, bisa efisien, maka tidak ada kekuatan manapun yang bisa kalahkan perjuangan kita. Saya kira itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior, para teman-teman sekalian, adik-adik dari mahasiswa, dan yang menarik saya datang sore ini adalah Anda dari adik-adik mahasiswa. Begitu saya mendapat berita undangan, saya katakan saya hadir. Saya ingin selalu membersamai Anda. Dan tanpa dengan adik-adik sekalian, perjuangan ini kontribusinya sangat diharapkan adik-adik mahasiswa. Saya mantan mahasiswa, saya mantan demonstran dulu. Perjuangan ini memang melelahkan, tetapi kita tidak harus mundur, kita tidak harus kalah dan apalagi berhenti dalam sebelum tercapai. Hal yang baru yang kita rasakan pada akhir-akhir ini, perjuangan rasa ternodai dan coreng oleh orang-orang yang tidak konsisten, dan saya katakan itu. Jangan sampai adik-adik seperti itu. Oleh itu, kami beberapa dari rekan-rekan memberikan semangat sore ini dari para saya purnawirawan ya. Dan ada beberapa senior, beberapa jenderal purnawirawan yang sampai sore ini untuk memberikan semangat support dalam perjuangan saya. Makanya kamu hadir sekarang ini. Tetap semangat, maju terus ya, pantang mundur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya familiar nih. Kayaknya familiar nih ya sama beberapa kita pasti sering ketemu di lapangan. Jadi ibu ini dari Aliansi Rakyat Penggugat yang ibu ingat pada saat waktu kalian mabes itu ibu ada WA teman kamu salah satunya karena tugas kita itu sebagai ibu ya untuk menjaga kalian pada saat kalian aksi. Ibu tidak akan merebut panggung kalian. Ibu akan ada di depan pada saat ada orang yang akan kasar pada anak-anak ibu. Jadi gitu. Jadi kalian punya orang tua pasti akan berpikir yang sama terhadap apa yang ibu pikirkan. Ingat, jangan pernah berhenti untuk melawan. Benar. Negara ini milik kalian loh. Ya. Ibu turun dari mulai tahun 2022. Ya 2022 karena memang pemerintah kemarin itu memang tidak pernah berpihak kepada anak-anak bangsa ya. Ibu hanya berpikir tentang masa depan kalian. Ya, ibu tidak mau di negara yang kaya ini kalian hanya menjadi jongos di negeri sendiri, di rumah sendiri. Jadi ibu tetap akan support kalian. Pada saat jalanan itu sepi, ibu yang akan maju. Tapi pada saat anak-anak ibu maju, ibu
ibu akan mundur ke belakang. Jadi balik lagi tetap semangat ya. Kita jaga rumah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sudah selesai dari mahasiswa. Mungkin dulu saya menjawab sebagai Presiden Mahasiswa BEM Hamka 2022-2023 sekaligus Sekjen PTM, dan tadi ini kawan saya, adik saya yang melanjutkan di teman-teman PTM. Tapi sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan bahwasannya hari ini teman-teman kaum muda tidak melihat siapa lawan kita, tapi siapapun yang hari ini menghalangi mengambil hak rakyat, kami yang paling depan untuk melawan mereka gitu. Jadi kami tidak mengambil sikap siapapun partainya, siapapun presidennya, ketika dia mengambil hak rakyat harus menghadapkan dengan kami. Jadi kita nggak ada kepentingan politik, tapi kami sikap kita objektif gitu. Bahkan ketika pada akhirnya hari ini kami diundang gitu kan, diskusi dan juga bersama, ketika sikap-sikap yang pada akhirnya ada beberapa hal yang melukai hati rakyat, kami dengan tegas bahwasannya kita bisa berbeda sikap walaupun hari ini kita bisa ngopi bareng gitu. Nah itu yang pada akhirnya kami inginkan, bahwasannya anak muda harus membangun perspektif negarawan yang sungguhnya, negarawan yang bukan hanya punya jabatan, mungkin dia jabatannya presiden, komisaris, menteri, tapi tidak merepresentatifkan pikiran negarawan sungguhnya gitu. Jangan-jangan pada akhirnya ada anak muda yang tidak muncul, ada anak muda yang pada akhirnya dia tidak punya jabatan, tapi sungguhnya dialah negarawan sesungguhnya. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik BEM UI, BEM Muhammadiyah, dan Bapak Purnawirawan yang sudah hadir di sini, saya senang sekali. Kebetulan ini forum aksi dan ARM sudah ngumpul. Kita berada di situasi yang kurang menyenangkan karena dua orang yang berada di garda depan perlawanan, terutama dalam urusan ijazah Jokowi, tumbang. Pertama Edi Sujarno, yang kedua Risman, dan ini menimbulkan hal yang membuat kita terpukul. Tapi persoalan kita bukan cuma itu. Persoalan kita ada dua yang mulai hilang ya, dengan secara legal lewat serangan bisnis para oligarki. Ada 30 grup usaha besar yang mengambil tanah-tanah kita, tambang kita dengan harga yang murah, dan itu dilegalkan baik oleh pemerintah maupun oleh DPR, dan ini harus kita antisipasi. Kalau enggak, Indonesia menuju ke bangkrutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak usah khawatir, adik-adik, bahwa kami dari alumni perguruan tinggi ini, berbagai alumni perguruan tinggi negeri maupun swasta lah, akan selalu bersamai gerakan adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mahasiswa, Anda harus menjadi oposisi, itu sudah one thing for sure, ya. Anda harus kritis dengan kekuasaan, menjaga jarak dengan kekuasaan dan lain sebagainya. Karena itulah hakikat mahasiswa sebagai balancer, penyeimbang. Jadi kalau ada mahasiswa idealis, ya itu harusnya begitu. Justru yang jadi masalah adalah kalau mahasiswa tidak idealis, kan gitu. Tapi nanti ketika Anda memilih masuk dunia kerja, nah disitulah kualitas Anda akan ditentukan. Apakah Anda mau menjadi grup kekuasaan, sementara jalannya cepat untuk kemakmuran, ataukah Anda tetap di jalan yang sepi? Banyak orang yang tidak lulus di situ. Tapi kalaupun kemudian Anda memilih jalan kekuasaan jadi grup kekuasaan, dia itu pilihan bebas. Tetapi selama Anda menjadi mahasiswa, Anda harus tetap idealis. Gitu ya, Nah, lalu bagaimana dengan seniornya? Ya udahlah, lihatlah senior-senior di sini. Ada yang sudah memilih jalan, ada yang kadung memilih jalan. Jadi kalau saya, ya udahlah, kadung menjadi oposisi aja, ya kan? Di luar kekuasaan, apalagi sudah declare tidak mau kalaupun ditawari jabatan masa pemerintahan Prabowo ini, saya tidak akan mau. Saya sudah declare. Kenapa begitu? Dia sederhana saja, karena kita tidak ingin memilih atau bergabung dengan pemimpin
atau anasir kekuasaan yang mendapatkan kekuasaan dengan cara yang curang, kan begitu. Nah, ini pilihan, ya, pilihan. Nah, karena itu ke depan yang harus kita rombak itu struktur kekuasaan. Kalau kita tidak merombak struktur kekuasaan, maka tidak akan pernah kita akan mendapatkan sebuah pemimpin yang genuine terpilih oleh rakyat. Yang ada adalah ya yang menguasai state aparatus, TNI Polri, yang menguasai state financial resources, yang menguasai segala fasilitas negara dan lain sebagainya. Itulah yang bisa terpilih. Tujuan kita ke depan adalah bagaimana kita merombak sebuah struktur kekuasaan sehingga nanti kita bisa mendapatkan jalan yang genuine bagi demokrasi kita, gitu ya. Oke, nanti kita sama-sama, dan dalam sama-sama itu kita ada misalnya PR-PR yang harus kita kerjakan, misalnya soal ijazah palsu. Anda bayangkan seorang Rismon yang begitu tegarnya, ya kan, tidak takut mati dan lain sebagainya, ternyata menyerah juga dengan parsel. Nah, mudah-mudahan doakan ya orang-orang di sini tidak menyerah dengan parsel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.